Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sobat, Selamat datang di podcast Kataristik. Karang Taruna Interaktif dan Asyik. Ini adalah salah satu program podcast perdana Kata 15 loh. Wah, keren kan? Keren banget pastinya. Di sini kita juga punya tagline buat teman-teman yang sudah menonton nih. Oke, kalau saya bilang Kataristik, kalian harus menjawab Karang Taruna Interaktif dan Asyik. Nah, Asyik Asyik ini harus pakai tangan nggak? ya pakai tangan kayak begini. Ini. Oke. Terus ada nada syadunya. Oke, kita coba sekali lagi. Kataristik, Karang Taruna, Interaktif, dan Asyik. Ini pasti kalian masih pada penasaran kan apa sih podcast itu? Menurut saya, podcast itu adalah rekaman audio, baik berupa percakapan maupun monolog. Dan biasanya di dalam podcast tersebut, ada suatu hal yang akan dibahas dalam satu episode tertentu. Mungkin teman saya yang satu ini lebih mengetahuinya lebih singkatnya lagi. Oke, Kak Giovanni, podcast itu apa sih? Iya deh. Podcast itu adalah pembicaraan antara host dan narasumber yang berbincang tema hari ini atau tema-tema yang sebelumnya atau pembicaraan lainnya. Gitu aja Kak Giovanni. Iya gitu aja. Oke, mungkin kalian sudah begitu mengerti lah. Sebelumnya, perkenalkan Sobat Kataristik. Kami selaku host, saya Mel Vega Ramadini. Dan saya Giovanni Rifa. Di podcast kali ini kita akan membahas peran media sosial dan pemuda dalam masa pandemi. Oh ya, di sini kita nggak berdua doang loh teman-teman, Ada 3 narasumber kita di sini. yang super keren. Wah, pasti kalian penasaran kan? Penasaran nggak? Wah, pasti. Oke, langsung saja untuk ketiga narasumber kita memperkenalkan diri. Dimulai dari yang paling tengah ini nih, Kak Imam Purnomo. Yuk Kak, monggo memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Imam Purnomo. Ya alhamdulillah saya bisa diundang menjadi narasumber. Ini benar-benar suatu yang terhormat untuk saya, tapi sangat sedikit memalukan karena saya biasa di belakang kamera. Terus sekarang berbincang untuk sharing-sharing tentang peran sosial media bagi organisasi. Latar belakang saya sebelumnya dari media kreatif BEM BSI 2018, dan saya juga founder dari akun Instagram pencari-ilmu.id. Sekian, terima kasih. Gimana nih kabarnya, Bang Imam? Alhamdulillah baik, Sehat tuh. sehat. Oke Bang, gitu aja. Nanti saya akan lanjut ke sesi pertanyaan yang diajukan oleh Sobat Kataristik. Selanjutnya untuk kakak yang di paling ujung ini, Bang Ahmad Ditakut. Ya, silakan memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya kan, perkenalkan nama saya Adi Takun. Saya Ketua Kantor Kelurahan Pademangan Barat periode 2019-2021. Alhamdulillah, saya diundang malam ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan, saya akan sampaikan. Apa yang ditanya akan saya jawab. Mudah-mudahan lancar, tidak ada yang disettingan ya. Mudah-mudahan itu dulu yang saya jawab. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Itu aja. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Takur ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, walaupun ada ya, alhamdulillah bisa hadir dulu lah kalau ini sehat ya, semuanya ya sehat ya. Kira-kira kesibukannya apa aja nih Bang selama pandemi seperti ini? Banyak banget banyak ya, dibantu dengan semua teman-teman, kita bergerak semua bareng-bareng. Kalau kita nggak bareng-bareng, bukan kita namanya, tapi aku atau saya. Oke Bang, terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber kita yang ketiga ini. Wah, keren nih. Ini panutan Pademangan Barat nih kayaknya. Oke. Ini panutan unit di Bang Andri, Pademangan Barat. silakan memperkenalkan diri. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Perkenalkan diri, saya Muhammad Andre Nasrulli. Saya Ketua Karang Taruna Unit RW 15 periode 2019-2021. Alhamdulillah, kita awal perdana mengadakan podcast ini dari niatnya teman-teman semua. Semoga kita bisa berkreatif di dalam media. Di sini saya justru sangat bangga juga dengan teman-teman
sudah mau bekerja sama. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Gimana bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah saya lihat kayaknya anak keren aja nih. Ada yang baru ya kayaknya ya? Rambutnya tuh lihat tuh, rambutnya keren tuh. Gerimis kok. Kayak saya lihat ketiga narasumber kita masih kurang bersemangat nih. Iya. Kita di sini punya tagline. Oke, kalau saya bilang kata Risti, kalian harus menjawab Karang Taruna, interaktif, dan asyik. Pakai gerakan ya bang. Ayo kita mulai. Kata Nadanya Risti, jangan lupa, nadanya jangan lupa ya bang. Iya. Benar aja. Benar juga. ya asyiknya asyik. Itu. Ya. Oke. Ya. Kata Risti, Karang Taruna, interaktif, dan asyik. Ayo bang, kita coba. Oke, ngomong ya. Kata Risti, Karang Taruna, interaktif, dan asyik. Oke bang, untuk kali ini saya mau bertanya khususnya untuk Bang Imam. Kan dengan tema kita kali ini kan peran media sosial dan pemuda dalam masa pandemi. Di era-era menyala seperti ini kan pasti banyak dong masyarakat yang salah menggunakan media sosial. Menurut Bang Imam ini gimana ya pendapat dan cara menanggapinya itu? Kalau pendapat dari saya sendiri, menurut saya sendiri, seharusnya media saat ini, apalagi di bulan Maret kemarin ya, bulan Maret kemarin itu di masa-masa pandemi ini media sangat meningkat drastis sih penggunanya, karena beberapa orang berdiam diri di rumah saja dan hashtag di rumah saja. Itu ya, saya kutip dari Liputan 6 meningkat 44%. Jadi bagaimana kita menanggapi media itu sendiri, yaitu lakukanlah hal-hal yang bermanfaat, salah satunya edukasi, membaca-baca artikel-artikel atau di sosial media. Biasanya ada akun-akun yang Hoax. iya, ada akun hoax, ada akun yang beredukasi juga kan gitu. Akun edukasinya salah satunya kayak seperti album sejarah, kita tahu beberapa foto-foto sejarah, terus tentang sejarah Indonesia sendiri, itu salah satunya. Apakah peran media sosial ini bisa menunjang di kegiatan bersosialisasi di tengah masyarakat kita? Kalau menurut saya media sosial pasti ya bakal menunjang sosialisasi bagi masyarakat ya. Salah satunya kalau akun yang kita tahu, mungkin untuk pembahasannya Kamil pasti tahu ACT itu akun sosialisasi juga. Jadi kayak contohnya ada sesuatu bencana alam, lalu kita bersama-sama gotong royong dengan adanya media ini akan membentuk suatu hal yang secara luas gitu. Jadi halnya kayak kita berdonasi, berinfak, salah satunya yang tadi awalnya ruang lingkup yang itu hanya beberapa dari tingkat RW, tingkat kelurahan. Dengan adanya media kita bisa mencakup secara luas dari beberapa daerah di Indonesia. Wah, berarti media sosial ini bisa pendidikan buat kita semua ya? Iya. Iya bang, jangan sampai justru media sosial ini malah akan membawa dampak negatif ke semua masyarakat ini. Oke bang, gitu aja. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bang Takul. Jangan grogi bang. Kalau saya boleh tahu, Bang Takul ini menjabat selama berapa tahun nih bang? Ya, saya bukan menjabat ya, tapi amanah yang diberikan sama teman-teman. Dan saya di periodenya sebelumnya itu ketua kantor unit di RW 11 di Kelurahan Pademangan Barat. Alhamdulillah sudah satu periode dan diamanahkan di kelurahan menjadi 2 periode, jadi hampir 9 tahun di kelurahan. Nah selama 9 tahun itu apa saja itu bang program-program yang sudah dijalankan? Ya, kita sesuai aturan organisasi kita jalanin semuanya ya, semuanya tanpa ada maupun ada donatur maupun tidak ada donatur ya. Jadi dari semuanya segi sosial, event apapun yang sifatnya sosial kemasyarakatan itu makanan kita orang. Pasti ada dong bang suka duka selama menjalankan organisasi. Banyak cuma saya nggak bisa ngomongin ya karena itu arahnya ke materi gitu ya. Karena kan organisasi kita menghidupkan organisasi tapi bukan hidup dari organisasi ini gitu.
Jadi semua yang ada kita jalanin ini kita swadaya. Dari pengurus ada yang patungan dari 5.000, ada yang pakai keringatnya, ada yang pakai mulutnya, ucapannya, semuanya yang kita sharing gabung jadi satu. Yang punya rezeki tampung lebih banyak ya, untuk hidupin organisasi dari atribut sampai semua yang ada kita manfaatkan, entah dari jasa-jasa yang lainnya ya, seperti bendera apa itu, banner, kita semuanya di situ swadaya. Sampai ada donatur-donatur yang ada di wilayah, khususnya donatur dari kita sendiri, baru dari orang lain. Banyak sih emang. Kita sudah juara 1 di tingkat Jakarta Utara. Kita enggak, semua saya nggak tahu, cuma ada di Facebook Qatar Pademangan Barat itu sudah mereka di sini hasilnya itu Bumi Daya. Semuanya kita cuma di DKI kita kalah, tapi kalau untuk Jakarta Utara alhamdulillah Kelurahan Pademangan Barat sudah menjadi juara 1. Itu bekerja sama dengan FPTRA. Di situ kita bekerja sama dengan kantor kecamatan ya Pademangan. Semuanya stakeholder yang ada di Pademangan kita bekerja sama semua untuk memenangkan juara itu. Mungkin yang sangat diangkat memang saat itu adalah tentang kemanusiaan, yang dimana musibah alam yang waktu itu bukan tsunami apa ya, gempa yang ada di Lampung dan di Banten. Alhamdulillah 100% kepercayaan masyarakat Pademangan maupun CSR yang ada di Pademangan mempercayai Karang Taruna poskonya di depan RPK itu sampai 4 poldeso, 2 mobil pribadi, yang 1 truk yang dikirim ke Lampung maupun ke Banten. Di Banten itu 3 kali kirim, Lampung 1 kali kirim, yang isinya selimut semua dan pakaian baru semua gitu yang layak pakai. Semuanya itu yang menang. Akhirnya kami menang di Jakarta Utara itu karena di media, satu kita punya media sosial yang aktif untuk mensiarkan tentang Karang Taruna itu menjalankan tupoksinya seperti apa, perannya seperti apa gitu. Bukan yang ikut-ikutan aja gitu, yang tidak tahu isinya Karang Taruna seperti apa gitu, perannya Karang Taruna seperti apa gitu. Jadi banyak yang tidak tahu tentang Karang Taruna, tapi banyak yang mengkritik Karang Taruna ya kan. Ada yang bilang Karang Bolong ya, kerjanya nongkrong-nongkrong ya kan. Gitu. Jadi kita nggak pernah ambil pusing, tapi kita buktikan aksi-aksi kita di tiap RW, kita hidupin semua Karang Taruna. Untuk apa? Untuk membayar semua ucapan orang-orang yang tidak mengetahui tentang Karang Taruna. Jadi kalau nggak tahu Karang Taruna, masuk dulu di Karang Taruna kalau mau tahu tentang Karang Taruna. Mungkin dari saya itu dulu. Andre atau ini ada mau tambahan lagi? Oke, Bang Teman, terima kasih. Selanjutnya nih, saya akan beralih ke Bang Andri. Bang, kegiatan apa aja sih yang dilakukan angkatan 15 ini ya untuk memutus rantai virus COVID-19 ini? Alhamdulillah ya, untuk Karang Taruna Indi 15 kita sudah bergerak. Sebelum ini kemarin kita sudah ada penyemprotan untuk unit-unit yang lain juga sudah ada. Kita kali ini RW 15 sudah ada penyemprotan. Kita udah banyak juga kegiatan yang kita udah jalanin sebagai penyemprotan. Terus kita juga udah membagikan antiseptik ya. Alhamdulillah itu juga dari swadaya dari teman-teman juga dan bantu juga. Dan kita juga untuk itu juga kita juga sampai untuk pendistribusian sembako ini juga alhamdulillah kita semua turut serta akan membantu dari pendistribusian penurunan sembako sampai pendistribusian ke RT itu. Gimana nih Bang, kan pasti selama menjalankan program ini pasti ada dong keterhambatan sehingga program ini tidak berjalan seperti seharusnya. Nah, gimana tuh cara Bang Andri untuk menanggapinya lah? Sebenarnya sebelum masalah pandemi ini kita udah ada program-program yang buat dijalanin ya, cuma karena masalah pandemi ini ya otomatis ya kita pending dulu, nanti mungkin setelah masa pandemi sudah selesai kita bayar lagi program yang kita rencanakan. Dan alhamdulillah program masalah pandemi ini kita spontanitas saja dari hati kita. Kita bergerak nih, apa sih kita yang buat untuk wilayah itu apa gitu ya, seperti penyemprotan gitu, seperti sosialisasi keluarga, pembagian antiseptik ya, ini hanya itu aja saat ini. Ya, saya sempat dengar juga katanya kata 15 ini sempat padam semangatnya, ya bisa dibilang vakum. Apakah benar tuh Bang? Iya, benar itu. Wah, selama berapa tahun tuh Bang? Kurang lebih hampir 9 tahun, berarti 3 periode. Nah, tuh gimana cara Bang Andri ini agar bisa menonjolkan semangat-semangatnya itu kan?
Alhamdulillah ya, awal terpilihnya saya juga mungkin dari dukungan dari teman-teman yang lain, dari senior-senior dari kantor unit 15 juga banyak yang membantu mensupport saya untuk naik untuk jadi ketua unit 15. Dari Bang Takut juga mensupport saya, mendukung saya. Alhamdulillah, saya cuman dapat dukungan dari senior-senior yang beliau-beliau. Saya juga punya keyakinan sama tim dan anggota yang lain itu Tim supaya apa tuh Kak? ya, Tim apa? bukan tim futsal ya. Oh bukan. Beda lagi nih. Tim futsal. Ini ke tim Karang Taruna dulu gitu. Jadi saya juga sangat bangga sama anggota semua angkatan ini 15. Mungkin tanpa beliau juga saya bukan apa-apa, dan itu memang sama-sama kita satu tim kebersamaan gitu untuk membawa nama unit 15 ini lebih baik lagi gitu aja. Oh berarti dengan adanya semangat serta dukungan dari semua teman-teman itu bisa mengulangi kembali semangat. Benar ya, alhamdulillah mereka semangat juga. Jadi kita bergerak dari hati ya, untuk unit 15 kita bergerak dari hati, dan memang kita nggak ada maksud atau tujuan untuk apa-apa, tapi kita untuk wilayah aja, untuk ya kita untuk wilayah aja gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bang Imam Purnomo, Bang Ritatur, dan Bang Andri. Nah, di sini saya masih punya pertanyaan yang diajukan oleh Sobat Kataristik nih. Oke, mungkin Kak Giovanni ini akan menjelaskannya. Ini ada pertanyaan dari sobat-sobat kataristik. Ada yang masuk berarti ya? Hah? Ada yang masuk? Iya. Ada masuk. Oh, Iya. Cepet ya, cepet banget. Cepat sekali itu Wah. pastinya. Ada jalurnya. Oh, jangan. Oke. Untuk Bang Imam Purnomo, peran media sosial dalam organisasi itu seperti apa sih, Bang? Media dalam organisasi itu, media itu sebagai sebagai tubuh bayangan menurut saya. Media itu ibarat sebagai tubuh bayangan sebuah organisasi. Jadi organisasi itu memiliki satu wujud asli berupa struktur dan komponennya. Lalu satu wujud bayangan itu berupa penggambaran dan impresi orang eksternal tersebut terkait dengan organisasi itu melalui medianya itu. Nah, dari itu media juga memiliki atau bisa membentuk cinta yang diinginkan gitu. Iya, jadi memberikan hal-hal yang positif. Memberikan hal yang positif. Bukan bucin ya. Ya, bukan bucin ini ya. Saya tidak bucin. Jadi singkatnya kayak gini. Jadi singkatnya sesuatu yang kecil bisa terkesan dan atau terlihat sangat besar, yang jelek terlihat sangat bagus, dan atau sebaliknya gitu. Makanya di organisasi kampus ataupun organisasi di luar sana, khususnya Karang Taruna, lalu organisasi masyarakat tingkat RW atau kelurahan, yang itu, nah itu salah satu bentuk pemajangan dari media itu. Ini membahas media sosial untuk Karang Taruna sendiri. Nah, jadi orang itu bisa melakukan bisa berpikiran atau berspekulasi bahwasanya tahu organisasi itu dari contohnya dari medianya itu. Contoh, nggak mungkin kan kita dari username Karang Taruna tapi username apa gitu kan situ. Nah, terus media organisasi juga, media juga bisa sangat membantu peran untuk organisasi, salah satunya untuk perekrutan. Nah, lalu membantu sekali untuk merealisasikan program kerja ataupun kampanye positif program kerja. Nah, situ lah. Media juga bisa untuk menjadikan rekod sejarah pencapaian yang telah kita capai gitu dari organisasi itu sendiri. Jadi bisa dilihat oleh kalangan masyarakat atau pemirsanya ini melihat hal-hal yang positif dari organisasi itu. Nah, gitu. Yang terwujud tuh. Iya, terwujud. Nah, kalau sharing dulu ya waktu masih zaman di organisasi di kampus, walaupun sama organisasi. Itu ada
ada waktu-waktu tertentu, ada syarat-syaratnya untuk bagaimana sih kita salah satunya supaya media ini sangat berkualitas. Nah itu salah satunya media organisasi juga untuk melihat penggambaran itu supaya berkualitas, karena media itu kan murah, efektif, praktis, efisien, dan iya untuk kita untuk kita share ke kalangan masyarakat gitu. Ya mungkin segitu dulu. Oh, Oke. sharing-sharingnya ya belum ya? Oh, segitu dulu. Iya, jadi kita kemas untuk ini ya. Ada beberapa hal yang contohnya nih, contoh ketika di dalam setahun ini kan ada 17 libur nasional ya. Kalau nggak salah 17 libur nasional. Nah itu salah satunya kita itu harus up to date ya. Up to date artinya bahwasanya media itu nggak boleh kosong setiap harinya apapun. Contoh halnya kayak hari Kemarin tuh hari ada raya. seringnya tuh tanpa. Nah itu kan kita udah tahu, makanya kita harus ada catatan. Banyak hal-hal yang nggak tahu, kayak contoh 6 Juni kemarin hari lahirnya insiden Serono, insiden pertama kita. Lalu tanggal 10 Juni kemarin itu hari sosial media, itu kan dicetuskan 2015 yang lalu. Nah, itu salah satunya. Jadi kita harus up to date dan terus ini dikemas dikemas ini secara berkualitas, secara profesional. Salah satunya dengan desain. Bagaimana sih untuk orang-orang yang masih basic, masih pemula, itu ada rumusnya, itu adalah ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah itu tuh hal untuk para desainer yang masih pemula gitu, masih belajar. Jadi kita emang harus cari referensi, media itu harus cari referensi terus. Kita harus up to date, melihat dari media yang lain. Jadi kita tahu gitu untuk desainnya sendiri seperti apa. Nah, kayak gitu. Mungkin nanti ada ada yang lain. Ya, selanjutnya untuk Bang Ahmad Takor nih. Nah, ya. Gimana sih Bang cara menyusun proker-proker yang bermanfaat? Banyak sih yang bermanfaat. Cukup dari hati kita dulu ya. Kita nggak perlu punya tim itu banyak, tapi solid ya. Sedikit tapi solid. Saya juga belajar dari bawah di Karang Taruna. Itu cuma 5 orang pengurusnya. Nah, kita terpanggil itu membuat namanya konsep program jangka pendek yang mana langsung ke masyarakat. Itu tentang kematian. Nah, di situ di mana warga yang meninggal itu benar-benar membutuhkan pertolongan pertama, seperti surat kematian. Kalau meninggal di rumah, yang kita cari adalah kita ada KTP, kakak, untuk gedorin RT-nya, gitu. RT, Pak RW untuk minta stempel dan langsung ke puskesmas dan jadi PM1. Itu untuk keluarga tidak mampu SKTM. Setelah itu kita baru ke Sempel, nyari dengan keluarganya untuk dimakamkan tempatnya. Itu gratis ya, semua gratis, sampai yang meninggal dunia pun mendapat uang 800.000 karena saya ikut programnya dulu Pemprov gitu, untuk disosialisasikan ke masyarakat Karang Taruna khususnya ya, bahwa kalau kita yang ngurusin semuanya dapat gitu. Tapi kalau jangan sampai kita mengkomersilkan, jadi jangan sampai kita minta sama si meninggal, karena yang meninggal ini sangat butuh orang yang ngerti gitu. Kalau sampai nggak ada yang ngerti semuanya, kan Pak RT juga terbantu, Pak RW terbantu dengan adanya kehamilan Karang Taruna yang benar-benar sesuai tupoksinya adalah sosial gitu. Itu yang pertama gitu. Kalau yang kedua yaitu kita harus bikin program yang jangka panjangnya, yaitu iuran dari kita pribadi sebelum kita bikin proposal keluar ke CSR gitu. Iuran 5.000 karena situ sudah diatur oleh undang-undangnya. Kita iuran
dari kita diri dulu untuk berbagi dengan orang lain, dari kita dulu gitu. Kalau kitanya aja nggak nyumbang, masa kita mau minta sama orang yang mau nyumbang nih, ya kan gue mau ngasih ini, kitanya aja nggak nyumbang. Ya kan? Minimal kita berbuat dulu, dia 5.000 10.000 itu sangat bermanfaat, sangat bermanfaat banget buat orang yang membutuhkan. Mungkin banyak sebenarnya kalau saya sampaikan, cuma yang membuat Karang Taruna solid adalah itu dulu gitu. Sangat dibutuhkan sama teman-teman, karena kalau kitanya banyak banget konsep yang kita jalankan, satu pun tidak akan terjalankan. Jadi harus satu dan bertahap, semuanya harus dijalani. Iya, yang banyak dong nanyanya. Nanti ada lagi pertanyaan ketiga dari sumber ini. Oh, ya, Oke, selanjutnya untuk Bang Andri nih. oke. Pastikan di setiap kegiatan ini mempunyai dampak positif dan negatifnya. Misalnya seperti contoh kayak kegiatan yang seperti kemarin tuh, pembagian takjil. Niat kita kan baik ya Bang. Iya. Tapi justru orang lain itu mengiranya kita sudah melanggar aturan karena berkerumun. Nah, menurut Bang Andri ini gimana sih dampak positif dan negatifnya dalam melakukan program ini? Ya, pastinya dalam kegiatan itu ada pro dan kontra, pasti itu ada ya, pasti kita. Tapi kita menyikapinya dengan sabar aja. Tetap kita pemberian takjil pendidikan sesuai dengan protokol kesehatan ya. Kita jaga jarak, kita juga memasak, ya paling kayak gitu aja. Tetap saya bilang di lapangan, tetap kita jangan berkerumun, kita tetap jaga jarak, sosialisasi juga sama masyarakat itu. Tetap pemerintah aja. Alhamdulillah pemerintah aja kita hampir setiap minggu ya kita bergerak, kita berjalan dengan kita nggak hanya kata unit 15 saja, tapi dari forum anak juga ada, dari RPK, dari kata kelurahan juga ada, banyak yang mensupport yang dukung juga kegiatan tersebut. Dan alhamdulillah selama bulan puasa itu pemerintah aja kita hampir setiap minggu, berarti hampir 1 bulan itu 4 kali kita berjalan. Dan alhamdulillah banyak didukung dan disupport dari organisasi yang lain juga di wilayah Bandung Barat. Dan untuk menyikapinya, kalau menurut saya ya kita udahlah, tetap pasti apapun yang kita perbuat itu wilayah pro kontra itu pasti ada, tapi tetap aja kita tanamkan niat baik aja. Ya tetap aja kita jiwa sosial, tetap kita harus Maju terus. tetap gitu aja ya, walaupun pro kontra pasti ada, tetap gitu aja. Nah, setelah ini apa sih Bang kegiatan yang akan dibuat untuk kata 15 ke depannya? Mungkin setelah pandemi ini kedepannya sih udah nyari programnya, karena ini udah mau bulan Agustus ya. Ya udah mulai Agustus, mungkin kita agak nanti udah ada mau 17-an benar. Mungkin kita lebih seru anak kecil ya, futsal ya. Wah, ini dengan katanya Bang Andri ini coach. Oh, coach ya, bukan ya? Futsal. Ya mungkin ya kita itu aja untuk Agustus, kita lomba-lomba untuk anak-anak aja, mungkin ya lebih untuk mereka kita kembali ke zaman dulu lagi. Jadi anak-anak tuh nggak hanya main game, nggak hanya main handphone, tapi kita perlomba lagi bola untuk anak-anak misalnya. Kita coba kita untuk lari maraton anak-anak, Congklak. nah, bisa juga tuh, catur ya bisa, main tenis meja, banyak lah kegiatan yang positif yang untuk kita kembangkan lagi di masyarakat itu aja. Oke, Bang Andri, terima kasih. Kayaknya masih pada grogi nih narasumber kita. Iya. Oke, kita mulai tagline lagi. Tekan lagi ya. Oke. Tekan aja. Ya. Oke, kalau saya bilang karakteristik, mesti tahu jawabannya kan? Karang Taruna, interaktif, dan asyik. Jangan lupa pakai gerakannya Bang. Tangan juga ya. Iya, gerakannya begini. Nada shadow-nya jangan lupa juga. Asyik. Ayo. Ayo Bang, coba Bang. Ayo. Karakteristik, Karang interaktif, dan asyik. Oke, kali ini saya akan bertanya sekaligus kepada ketiga narasumber kita nih. Apa sih Bang motivasi Karang Taruna ini untuk kedepannya? Oke, dimulai dari Bang Imam Purnomo. Kalau depannya Iya. intinya pertama jangan pernah maksudnya ikuti aturan-aturan yang telah diaturkan oleh PDRT-nya, lalu ikuti program-program kerja
jangan pernah menyerah ini sih. Jangan pernah menyerah, karena menyerah adalah bentuk pengkhianatan. Ini bukan bucin ya. Itu bijak. Iya. Terus ya tuntaskan hal-hal yang sudah diatur dari pengurus. Lalu sebenarnya kan ada dua jenis anak muda di dunia ini. Ya, yang pertama mereka yang menuntut perubahan dan mereka yang menciptakan perubahan. Nah itu silakan pilih perjuangannya. Pasti ingin menciptakan perubahan kan. Nah, dari mungkin teman-teman semua yang sudah terjun di organisasi salah satu Karang Taruna ini, mereka masuk dari hati nuraninya mereka masing-masing, bukan karena paksaan yang mungkin alhamdulillah mudah-mudahan ya bukan karena paksaan, karena hati nurani mereka. Nah, makanya lakukan, jalankan dengan tulus, dengan ikhlas. Nah itu adalah salah satu akan timbul energi positif bagi hembusan nafas setiap manusia. Mungkin itu. Oke, selanjutnya kalau menurut Bang Takul ini seperti apa ya? Kalau sih banget ya tentang Karang Taruna. Dan emang semuanya tentang sosial ya. Iya. Banyak tuh, karena kita organisasi kemasyarakatan yang benar-benar sosial. Jadi sebelum masuk kita tanamkan dulu jiwa sosial kita. Jadi jangan sampai kita udah masuk kita berharap ada sesuatu di situ. Cinta lokasi boleh kan? Oh, itu sudah hukumnya ya. Karena saya di Karang Taruna udah ikut kemana-mana lah gitu. Banyak yang cinta di Karang Taruna. Tuh. Sampai nikah pun ada. Gitu. Wih, Wah. Karena di pengurus kelurahan, pengurusnya Kan saya nikah cowoknya sama di anak. kelurahan, ceweknya di unit. Gitu. Sampai menikah ada. Ya. Saya merasakan itu teman-teman yang membantu saya maupun yang udah tua nggak boleh nikah lagi. jodoh. Emang kita nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah banyak. Kalau Karang Taruna nggak bisa dipungkiri ya tempatnya jodoh juga gitu. Ya kan ya tapi ya alhamdulillah saya kalau saya sudah kebetulan pas masuk Karang Taruna sudah punya anak, sudah punya istri gitu. Nggak boleh nikah lagi ya bang. Enggak gitu. Ya kalau anaknya nambah mau gitu. Wah. Cucunya banyakin. Jadi emang banyak ya. Untuk ke depan tentang Karang Taruna kembali lagi, saya pesan sama teman-teman yang bergerak di tiap RW maupun di Indonesia, Karang Taruna itu adalah saudara semuanya. Dari umur 13 sampai 45 tahun itu sudah berjiwa Karang Taruna. Karena yang diakui oleh negara cuma 3 tentang organisasi kemasyarakatan yang dijaga oleh negara, yaitu tentang Pramuka, Karang Taruna, dan KNPI. KNPI itu apa ya? Komunitas Pemuda Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia. KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu yang ormasnya adalah organisasi dari unsur partai gitu. Pemudaan mereka cuma pemudaan di bagian di ormasnya, partai politik. Jadi cuma plat merah yang itu yang ormas cuma 3 ya. Tadi yang saya sebutkan 3, yaitu semuanya hampir dibiayai oleh negara. Ya, dari entah apanya lah itu semuanya. Ya makanya untuk ke depan yang hidup adalah ya Pramuka sama Karang Taruna. Karena yang langsung bersentuhan sama masyarakat adalah Karang Taruna, karena beliau tingkatnya dari tingkat RT sampai tingkat RW ada Karang Taruna. Walaupun yang disahkan oleh pemerintah Kementerian Sosial itu adalah sampai desa atau kelurahan, tapi dibentuklah sampai ke unit RW karena saling membutuhkan tag and give antara tingkat RW dan tingkat kelurahan. Kalau tingkat kelurahan adalah koordinasi sampai ke RW. Semua kan masanya adanya di RW. Kalau yang berpikirnya adanya di kelurahan. Jadi tingkat RW pun ketuanya dan pengurus kan dilantik bareng sama ketua kelurahan. Jadi SK-nya sama sesuai kelurahan atau desa. Jadi unit dan RW kelurahan adalah bagian yang bersama. Jadi banyak yang nggak bingung SK-nya kok dari Pak RW itu adalah kepengurusan untuk diajukan ke kelurahan, di SK-kan oleh kepala desa atau kepala kelurahan, Pak Lurah kalau di DKI ini. Ke depan ya kami berharap tetap solid Karang Taruna di Indonesia
maupun khususnya Pademangan Barat, alhamdulillah ya, dari RW 1 sampai RW 15 hidup marwah Karang Tarunanya biru ya kan. Cuma yang aktif memang ada 2 di Pademangan Barat, yaitu RW 11 dan RW 15. Tepuk tangan dulu buat RW 15 yang mengadakan. Memang saya Semuanya keren memang. ya kenapa kemarin saya bilang super aktif ya, Karang Taruna 15 dan 11 itu memang beliau bekerja, bergerak, benar-benar berkoordinasi dengan stakeholder di wilayahnya gitu. Dia berkoordinasi dengan RT, LMK, FKDF, PKK, RW dan pengurus RW yang ada di wilayah itu. Mereka semua memang harus sinergi. Kalau tidak sinergi, tidak akan saling membutuhkan, tidak bisa menggandeng tangan. Jadi tetap jangan sampai baru anget begini, karena kan baru nih Karang Taruna 15 gitu. Yang baru-baru angin karena yang kemarin tadi dibilang sama ibu adik saya ini siapa namanya? Amel ya kan, gitu ya, Karang Taruna 15 sempat tidak aktif ya kan, gitu. Jadi kalau di Karang Taruna itu ada 2 macam ya kan, aktif dan pasif ya kan. Jadi ya ada tapi tidak kelihatan ya. Jadi seperti hari ini dia bisa hadir, tapi saat kegiatan dia tidak ada gitu. Jadi dia bisa menghadirkan segala rapat apapun itu, tapi saat eksekusi dan kegiatan-kegiatan di lapangan dia tidak ada. Tetap dia dinamakan karena anggota Karang Taruna ya. Pasti banyak sekali tentang Karang Taruna, namun kalau dibuka memang sekarang sudah ada, tapi ya di Google ya gitu, Kemensos tentang Karang Taruna, ada tentang Taruna, pedoman dasar tentang Karang Taruna, itu banyak di website karena panjang banget bukunya. Tebel. Saya mempelajarinya pun saat mau menjadi ketua Karang Taruna, karena di kelurahan itu di Pademangan Barat itu dites semuanya, dia harus tahu tentang Karang Taruna seperti apa gitu. Jadi nanti ada OC dan SC-nya yang akan menilai kita gitu, layak nggak masuk Karang Taruna, jadi ketua Karang Taruna gitu. Jadi tahu dulu tentang Karang Taruna, minimal jadi ketua dan pelajari tentang pedoman dasar Karang Taruna. Jadi apapun keputusan itu tidak bisa diputuskan oleh ketua, tapi hasil musyawarah, hasil dari pleno A, pleno B, gitu. Pleno pertama, pleno kedua gitu. Jadi jangan sampai ketuanya mengambil keputusan sendiri gitu, bukan hasil dari rapat pengurus gitu. Dan di sini kebetulan kan Karang Taruna 15 semua yang mengadakan. Mumpun lagi rame-ramenya Karang Taruna dan lagi solid-solidnya, apapun kritikannya, pesan dari kami kelurahan, apapun masukannya diterima saja gitu. Tunjukin aksi kalian yang nyata gitu, tanpa membalas komen-komen yang negatif ini gitu. Karena alhamdulillah kelurahan dari periode kami komentar miring kita nggak mau ladenin, tapi kita tunjukin aksi sosial kita yang langsung menyentuh masyarakat. Oke bang, Ya, oke minum dulu bang. Jangan. Nggak haus nih. Iya bang, minum dulu aja. Tuangin nih. Ini ya panjang ya. Panjang. Karena ya alhamdulillah kami dari kelurahan panjang menjalankan Karang Taruna organisasi ini, berliku-liku, sedih, senang, sampai kami jadi nggak punya duit saat melaksanakan kegiatan sosial yang dari yang kebakaran, musibah, gempa segala macam, kami terlantar dimanapun. Tapi alhamdulillah sampai di terakhir kita di Lampung, baksos kami ada yang ngasih, Pak ini ikan tsunami katanya makanannya, karena emang nggak ada lagi, kita ongkos pas-pasan buat pulang, nggak ada bisa buat makan gitu. Kita emang memberikan barang itu untuk kita serahkan, amanah yang dari masyarakat Pademangan serahkan ke kami serahkan ke sana ya. Itu pahitnya kita tidur udah di jalan sudah biasa mungkin jadi tanamkan mental yang benar-benar yang laki kesatria, yang cowok kalau yang cewek apa? Cowok lagi Kalau bisa masak. Nah yang cowok, yang cewek sih mesti Wonder Woman lah ya. Mesti kuat lah mentalnya, karena di Karang Taruna nggak ada uangnya gitu. Iya. Itu saya jamin. Tapi mudah-mudahan nanti pemerintah mungkin ngelihat video ini lebih memperhatikan Karang Taruna se-Indonesia ya kan, tolong dicairkan anggarannya ya kan untuk Karang Taruna gitu. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih ngomongnya. Oke bang, minum dulu aja. Ya. Apa bang? Saya buka nggak apa-apa. Ya boleh minum, ngomong lah, saya minum nanti. Minum Ya, saya minum kalau ngomong.
Ya, udah kita minum Harus sih searching, sersan. angin banyak. Oh. Ya. Tanggap aja ya. Ya mudah-mudahan ya bisa ditonton sama pemerintah daerah ya atau kecamatan sampai ke DKI dan pengurus-pengurus kota maupun pengurus-pengurus DKI yang punya kepentingan di Karang Taruna ya kan. Dan alhamdulillah juga sebenarnya sudah ada anggaran dari Pak Gubernur Pak Anies ya kan, cuma dengan adanya COVID anggarannya ini sempat tertunda yang hanya dialihkan untuk anggaran-anggaran yang membutuhkan untuk COVID ya. Banyak anggaran dari zaman ke zaman ya ambil dari zaman pribadi saya sebelum gubernur sebelumnya ya, anggaran Karang Taruna dipapas ya, tidak ada ya kan, kita ada anggaran jadi bergerak ya, sesuai bergerak aja kita ribut ada yang donaturin ya. Ya, ada alhamdulillah dari Pak Roito Araha waktu sebelum lurah yang sekarang, ada Bu Dini, ada Pak Roni, banyak lurah-lurah sebelumnya itu yang sudah banyak jasanya tentang Karang Taruna Pademangan Barat. Saya ucapkan terima kasih untuk para lurah yang pernah ada di Pademangan Barat, sangat mencintai Karang Tarunanya, ya kan, diperhatikan dari tingkat kelurahan maupun tingkat unit. Oke. Saya nggak kelar. Iya. Oke, mungkin untuk Bang Andri ini ada pendapatnya. Mungkin tambahan dari saya untuk memang benar Karang Taruna itu memang kita tuh sosial ya, memang sosial itu kita memang nggak ada beda. Saya selalu tanamkan kepada anggota saya semuanya, kita Karang Taruna unit ini kita sosial, kita tidak mencari uang di Karang Taruna, tapi kita kalau bisa untuk menghasilkan uang itu untuk kegiatan-kegiatan apa misalnya. Dan saya juga bilang biar aja tanam dulu jiwa sosial kalian, biar nanti yang bertahan itu biar seleksi alam aja. Sampai menurut kalian berjiwa sosial di Karang Taruna itu yang bertahan. Kalau kalian hanya nggak kuat di Karang Taruna dan tidak ada jiwa sosial yang mengharapkan materi, ya pasti akan mental sendirinya gitu. Maka saya bilang sama anak-anak semua teman-teman sekalian, kita di sini jiwa sosial. Kalau kalian tidak punya jiwa sosial, kalau kalian hanya mengharapkan materi, kalian keluar. Dan kalian salah wadah, salah tempat, betul kan? Karena kita di sini tidak mencari uang itu, karena kita sosial. Dan untuk di unit, saya selalu bilang kita tanamkan dulu kepercayaan kepada masyarakat. Jadi kita nggak butuh pengakuan sendiri, tapi biar masyarakat mengakui kita. Karena kita apa yang udah kita perbuat, kita udah bergerak di wilayah gitu. Jadi masyarakat tahu sendiri, oh ini loh Karang Taruna seperti ini loh, Karang Taruna unit itu seperti ini, fungsinya seperti ini. Jadi tidak hanya yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah kan kita ada pengakuan juga dari wilayah, dari warga juga mengatakan, oh ya ini loh benar Karang Taruna seperti ini, bermanfaat untuk wilayah dan lingkungannya gitu aja. Iya. Oke, mungkin sisi pertanyaannya harus sampai sini aja, Bang. Udah cukup. Ya, terima kasih untuk Bang Imam Purnomo, Bang Ahmad Ditakur, dan Bang Muhammad Andri yang sudah meluangkan waktunya sehingga acara tersebut bisa berjalan dengan seharusnya. Oh iya Bang, ada motivasi gak Bang? Nah ya, saya tambahin untuk motivasi khususnya di Pademangan Barat untuk pengurus dan ketua Qatar RW 1 sampai 15. Kita masih ada di zona merah untuk sekarang ini dari maupun RT, PKK, LK, salam hormat kami dari kelurahan. Tolong kerjasamanya kepada Karang Taruna yang berada di RW 1 sampai 15 dan berikan informasi terupdate. Jangan sampai belum ada dari media karena jadi media itu dimanfaatkan sebenar-benarnya, jangan sampai menyebarkan. Kan kita sering itu tangan gatal suka membagikan yang itu tidak berita-berita yang tidak siapa yang bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi saya berharap banyak khusus di Pademangan Barat ini zona merah, harapan kami dari kelurahan tetap pakai masker, jaga jarak, protokol-protokol yang ada di wilayah tiap RW. Banyak komplainan yang masuk ke WA saya maupun ke IG maupun ke Facebook saya, banyak saran masukan tentang COVID hari ini ya kan, ada yang bahasanya memanfaatkan tentang COVID, mencari nafkah di COVID gitu, banyak sekali. Jadi itu semuanya tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai membuat statement yang tidak tahu, yang bukan wilayahnya, jangan urusin wilayahnya dulu, baru silakan urusin keluar gitu.
Jadi jangan sampai mendapat informasi hoak gitu. Jadi datangkan informasi-informasi yang terupdate. Misalnya di RW 15 datangkan A1-nya informasi itu ada di mana. Jangan sampai ada bahasa-bahasa yang di luar itu dibagikan dan dikomentarkan untuk hal-hal yang pengen viral doang gitu. Karena kan kalau viral udah ramai, padahal itu malah bisa menjadi bumerang gitu. Masuk undang-undang IT gitu. Itu bisa dipidanakan gitu. Tidak sembarangan. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat Pademangan, mohon jaga anak-anaknya ya kan. Kami Karang Taruna ini anak-anak kalian yang ada di Pademangan gitu. Mungkin dari saya itu aja tambahannya. Untuk uang minum ada tambahan? Ini tambah sedikit aja. Intinya yaitu salah satunya jangan pernah anti kritik, jangan pernah anti saran, anti nasihat, anti masukan. Itu adalah salah satu untuk membangun organisasi tersebut, terus juga membangun diri kita sendiri ya. Lalu lakukanlah hal yang positif, karena kamu yang sekarang adalah kamu yang masa depan. Dan mungkin itu aja dari saya. Mungkin untuk nanti tambahan. Mungkin tambahan dari saya, jangan terlalu terlena dengan kian ya. Tetap kita belajar, benar. Kita harus terima masukan dan kritikan supaya kita kedepannya lagi lebih kuat dengan rekan-rekan yang Oke. Mungkin biar lebih bersemangat lagi nih. Hostnya tambahin dong. Hostnya tambahin. Kami udah sini, karena hostnya yang nambahin. Ya. Mungkin di acara podcast selanjutnya, Bang. Untuk saya ya, Nah, gitu. jangan pernah takut untuk bersosial. Pemuda-pemuda itu harus berani, jangan pernah menyerah, pantang mundur. Sehat selalu untuk semuanya. Jangan mengharapkan pujian dan uang. Bersosiallah setinggi mungkin, apapun akan terjadi. Terus langkah, maju, pantang mundur. Hidupin. lagi ya. Kata-kata bucinnya kayak gimana nih? Bucin. Hidupin dong. Hidupin organisasi. Iya, hidupin. Hidupin organisasi. Jangan Mungkin hidup ntar dari organisasi. Ya. pemuda-pemuda ini akan Pemudi. iya, akan jadi motivasi untuk kedepannya. Terus gitu, untuk kamera ada kamera. Oke, Bang, gimana kalau lebih bersemangat lagi kita dan next lainnya lagi? Lain lagi. Ya. Kayak keren terus. Oh iya, gak apa-apa lah. Oke. Oke, yuk. Udah tau kan, Bang? Udah. Langsung saja ya. Karakteristik Karang Taruna interaktif dan asyik. Mungkin untuk teman-teman yang sudah menonton boleh diikuti. Ayo Bang, sekali lagi. Semuanya ya. Ya. Ayo. Karakteristik Karang Taruna Interaktif dan asyik. Tapi Bang, katanya besok itu Ya, Pak Gubernur mau kalau datang. kita ucapin Boleh, silakan yang bisa mewakili, karena kan ini hostnya yang Ya, hari ini Host cantik hostnya kita kan yang mewakili. Karena cantik sendiri di sini. Iya. Iya. Cantik. karena kita yang sebutin. Ya. saya ganteng. Ganteng maunya. Cantik aja. Enggak. Amel bisa mewakili Kita. Iya, Mel. Boleh. Ayo, Mel. Ayo bantuin dong Kak Gevani. Iya, aku bantuin pastinya. Ya, selamat Ulang tahun. ulang tahun untuk DKI Jakarta. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Yang keberapa nih? Yang ke-493. 493. 493. 493 tahun. Ya. Lagi. Mungkin ada ucapan kayak Jakarta apa gitu Bang? Mungkin boleh diwakili sama Iya. kamu. Jakarta apa yuk? Tahu nggak? Jakarta. Jakarta tangguh. Nah ya. Oh. Oke Bang, ayo Ayo Bang. semuanya. Bareng. Mari-mari ya. Tangannya. Tangguh gini ya. Ya, Jakarta tangguh. Oke. Enakan berdiri sih. Nah, ini. Bagaimana? Tahu ada komentar. Ya kita dulu aja. Oh, duduk aja. Oh. Santai. Santai Iya. ya. Ayo, semuanya. Selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta yang ke-493 tahun. Nah, kami warga Pademangan mengucapkan Jakarta. Oke. Jangan lupa juga saksikan acara podcast selanjutnya, mungkin dengan tema yang berbeda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.